Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramsurya dengan NIM 2205040146. Hari ini saya akan menjelaskan pembinaan hukum dalam masyarakat. Hukum adat. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu. Hukum adat Indonesia yang berlaku sekarang ialah hukum adat yang berlaku sebelum tahun 1808 Masehi, masa Thomas Stamford Raffles mengadakan perubahan-perubahan, yaitu aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dipertahankan oleh masyarakat asli Indonesia dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik di kota maupun di desa. Hukum adat merupakan suatu istilah dari masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Introduksi. Kebiasaan hukum umum ialah pola perilaku yang mapan yang dapat diverifikasi secara objektif dan lingkungan sosial masyarakat setempat. Gugatan dapat dilakukan untuk membela apa yang selalu dan diterima oleh hakim. Hukum adat sering pula disebut sebagai hukum umum, hukum yang hidup dalam masyarakat adat atau living law. Sifat, definisi, dan sumber. Isu sentral mengenai pengakuan adat adalah menentukan metodologi yang tepat untuk mengetahui praktek dan norma apa yang sebenarnya merupakan hukum adat. Tidak segera jelas bahwa teori-teori jurisprudensi barat klasik dapat dinamaikan dengan cara yang berguna dengan analisis konseptual hukum adat, dan dengan demikian beberapa sarjana seperti John Komarov dan Simon Roberts telah mengkarakterisasi norma-norma hukum adat dalam istilah mereka sendiri. Namun jelas masih ada beberapa ketidaksepakatan yang terlihat dalam kritik John Hahn terhadap teori Komarov dan Roberts, dan preferensi untuk kontribusi H.L.A. Hart dan H.L.A. Hart. Hun berpendapat bahwa The Concept of Law karya Hart memecahkan konseptual yang dengannya para sarjana mencoba mengartikulasikan bagaimana prinsip-prinsip hukum adat dapat diidentifikasikan, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut beroperasi dalam mengatur perilaku sosial dan menyelesaikan perselisihan sebagai repertoar norma yang tidak terbatas. Karya terkenal Komarov dan Roberts, Aturan dan Proses, berusaha untuk merinci tubuh norma yang merupakan hukum swana dengan cara yang kurang legalistik atau berorientasi pada aturan. Daripada Isaac Sapera, mereka mendefinisikan Megua le Melayo ya setswana menurut definisi Casalis dan Ellenberger. Melau dengan demikian menjadi aturan yang diucapkan oleh seorang kepala suku. Sumbai-sumbai adat dan Megua sebagai norma yang menjadi hukum adat melalui penggunaan tradisional. Hukum sebagai aturan yang diatur. Hun menemukan tesis fleksibilitas Komarov dan Roberts tentang repertoar norma yang dipilih oleh penggugat dan hakim dalam proses negosiasi. Solusi di antara mereka tidak menarik, oleh karena itu dia prihatin dengan menyangkal apa yang disebut skeptisisme keaturan. Di pihak mereka, dia mencatat bahwa konsep adat umumnya menunjukkan perilaku konvergen, tetapi tidak semua adat memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, Han menarik dari analisis Hart yang membedakan aturan sosial yang memiliki aspek internal dan eksternal dari kebiasaan yang hanya memiliki aspek eksternal. Aspek internal adalah sikap reflektif dari penganutnya terhadap perilaku tertentu yang dianggap wajib menurut standar umum. Aspek eksternal terwujud dalam perilaku yang teratur dan dapat diamati tetapi tidak wajib. Dalam analisis Hart, maka aturan-aturan sosial adalah adat yang memiliki kekuatan hukum melalui organisasi adat kerajaan atau kesultanan.
yang direkomendasikan oleh sultan atau raja yang memiliki sejarah wilayah, pusat pemerintahan adat, struktur istana atau gedung dan diakui oleh rakyatnya, serta budayanya masih berjalan dan dipertahankan hingga saat ini. Manfaat dan pentingnya hukum adat. Hukum adat sebagai hukum yang lahirnya dari kepribadian bangsa Indonesia sudah jelas sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu juga penting bagi pembentukan hukum nasional Republik Indonesia. Manfaat hukum adat adalah yang pertama untuk memahami adat dan budaya hukum di Indonesia. Dan yang kedua, dengan adanya hukum adat maka kita dapat mengetahui hukum adat yang mana dapat mendekati keseragaman yang dapat diperlakukan sebagai hukum nasional. Yang ketiga, hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri tentu terus dipertahankan sebagai hukum positif masyarakat. Dengan demikian, hukum adat dapat mampu dijadikan sebagai sumber patokan atau tolak ukur dalam mempelajarinya dan mengembangkan hukum negara Republik Indonesia masyarakat mengenalnya. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.